Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Lukman Hanafi dengan NIM 1195-03-1150, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi yang sedang berada di semester 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tentang manajemen risiko teknologi, karena risiko bisa terjadi di setiap perusahaan terlepas dari ukuran atau industrinya. Ini benar-benar relevan untuk semua orang. Ada berbagai jenis risiko yang perlu kita pisahkan dengan cara tertentu. Misalnya kita tidak mempunyai suatu sistem yang dibutuhkan, atau bahkan kita punya, tetapi diretas dari luar perusahaan kita. Itu bisa saja terjadi bahwa data sensitif kita, perusahaan kita jatuh ke tangan eksternal yang jelas ini kita hindari. Terlepas dari risiko mana yang terjadi, dampaknya selalu sangat penting bagi kita. Kita bisa kehilangan pendapatan, bisa kehilangan reputasi, dan bisa kehilangan efisiensi perusahaan. Jadi, apapun jenis resiko yang akan kita hadapi dampaknya, dan jika terjadi, itu dapat menyebabkan banyak kerusakan yang sangat penting. Nah, apakah manajemen resiko teknologi itu? Jadi timbul pertanyaan, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengendalikan risiko tersebut dan harus berhati-hati agar tidak terjadi dan tidak berdampak yang signifikan pada perusahaan Anda? Banyak orang mengatakan begini, Anda hanya perlu melakukan proses manajemen risiko. Terdengar mudah, tetapi tidak semudah kedengarannya. Kebanyakan orang-orang benar-benar enggan untuk melakukan proses seperti itu. Mereka berpikir, dulu nggak terjadi apa-apa kok, mengapa saya harus membuang uang usaha untuk melakukan sesuatu tentang ini. Nah, jadi hal pertama agar benar-benar mendapatkan sesuatu adalah dengan memberikan kesadaran akan hal itu, untuk membuatnya benar-benar paham dengan jelas apa yang bisa terjadi dan apa dampaknya jika terjadi sesuatu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan proses manajemen risiko yang biasanya mencakup langkah-langkah seperti proses. Yang pertama untuk identifikasi risiko, yang kedua untuk menganalisis risiko, yang ketiga untuk menilai dampak dari risiko yang teridentifikasi, dan juga proses. Yang keempat untuk mengambil tindakan, dan yang terakhir ini juga sesuatu yang cukup penting untuk yang terakhir ini, tujuan akhir semacam proses pemantauan yang memastikan bahwa proses manajemen risiko kita diikuti secara konsekuen dan juga efisien. Lalu, apa saja tantangan besar memulai dengan manajemen risiko teknologi? Pertama-tama, kita perlu membuat seseorang itu sangat yakin melakukannya, yaitu kita perlu mendapatkan sponsor atau seseorang yang mengatakan, ya, saya memikirkan ini sangat penting, dan saya bersedia mendukung ini, dan mendukung bahwa kami benar-benar melakukan ini untuk memberikan sponsor. Tantangan yang kedua adalah dalam hal manajemen risiko, bahwa hal itu cukup sering dianggap seperti latihan teknokratis. Jadi orang berpikir bahwa ini adalah tugas yang bikin bosen, pekerjaannya tentang kepatuhan dan sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi kita nggak pernah tahu apakah ini benar-benar terjadi atau enggak. Sangat dibutuhkan untuk membuat orang yakin tentang pentingnya hal itu, dan juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka melakukan sesuatu yang sangat penting. Nah, tantangan yang ketiga dengan manajemen risiko adalah proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi risiko, dan untuk mengidentifikasinya kita harus punya banyak data dan untuk mengevaluasi dampak risiko. Selain itu, kita juga membutuhkan banyak data. Tidak hanya punya banyak data, tapi kita membutuhkan yang banyak data tersebut. Jadi kita harus mengidentifikasi semua sumber yang tersedia untuk data yang relevan, dan bahwa kita bisa memasukkan semua data ini dalam satu sistem analitik yang memberi kita gambaran umum. Jadi itu adalah tantangan pertama dalam mengidentifikasi semua sumber data. Ini juga untuk mengkonsolidasikan data dan membuatnya dalam format yang mudah dibaca, sehingga kita benar-benar bisa menganalisis data dan juga mengidentifikasi risiko tertinggi. Selain itu juga
Kita juga harus bisa mengidentifikasi dampak dari risiko tersebut jika terjadi. Nah, terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah ini juga merupakan tantangan untuk kita karena manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang baik dari kedua sisi mata uang. Kita harus paham dengan baik tentang bisnis dan kita harus paham dengan baik tentang teknologi yang mendasarinya. Untuk menjalankan proses manajemen risiko teknologi, kita perlu memahami kedua hal dengan cara yang baik sehingga kita harus bisa memahami apa yang akan terjadi jika teknologi gagal dan apa dampaknya terhadap bisnis. Ada aspek lain yang juga cukup penting dan cukup sering menjadi tantangan, yaitu ada berbagai jenis orang yang terlibat di sini. Di satu sisi kita memiliki orang-orang yang melakukan analisis data dan identifikasi risiko. Dan di sisi lain, kita juga memiliki seseorang pembuat keputusan yang benar-benar memutuskan tindakan yang harus diambil untuk meminimalkan dampak risiko dan untuk memitigasi. Nah, itu tadi adalah dua tipe orang yang berbeda. Jadi kita harus menemukan cara agar kedua tipe orang tersebut dapat berkomunikasi dengan cara yang baik. Kita perlu menemukan format yang mudah dimengerti oleh kedua orang tersebut atau kedua belah pihak. Nah, bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama, sangat penting untuk memulai dan mencari seseorang yang benar-benar percaya akan pentingnya manajemen risiko teknologi dan bersedia mendukung latihan semacam ini. Yang kedua, mendefinisikan proses dan proses yang diperlukan untuk melakukan manajemen risiko dengan cara yang sangat baik. Dan ini untuk keseluruhan proses, mulai dari identifikasi risiko hingga pemantauan risiko. Selain itu, kita perlu untuk memikirkan beberapa alat atau tools yang akan mendukung proses ini, dan ini penting untuk setiap langkah dalam proses itu. Ini bukan tentang mengidentifikasi alat-alat seperti itu. Ini juga cukup penting untuk memastikan bahwa alat-alat individu bekerja dengan sangat baik bersama-sama sehingga mereka benar-benar terintegrasi dengan baik. Nah, jadi dalam identifikasi risiko misalnya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ada banyak sumber data dalam sebuah perusahaan yang dapat menyediakan dan yang dapat digunakan. Penting untuk mengumpulkan semua data ini dan untuk mengkonsolidasikan data dan untuk mendapatkan tampilan yang bagus sehingga kita tidak bingung dalam semua data ini. Misalnya, sistem manajemen layanan TI ini bisa menjadi CMDB atau Configuration Management Database yang sering disebut sebagai jantung dari setiap sistem ITSM. Singkatnya, CMDB adalah repository yang menyimpan informasi tentang komponen yang membuat infrastruktur TI kita. Komponen ini juga sering disebut sebagai CI atau Configuration Item atau item yang dapat dikonfigurasi. Menurut ITIL, CI adalah aset apapun yang harus dikelola untuk tujuan memberikan layanan TI. Ini bisa menjadi solusi pemantauan. Ada banyak sumber data berbeda. Alat semacam ini perlu terhubung. Langkah selanjutnya adalah juga untuk mendapatkan basis data yang terintegrasi. Misalnya jenis risiko yang cukup khas terkait dengan sistem yang sudah ketinggalan zaman di banyak perusahaan. Mereka memiliki apa yang disebut lingkungan sistem yang tumbuh secara historis dan mereka memiliki banyak warisan TI. Jadi, mereka menemukan cara yang membantu mereka mengidentifikasi sistem dan aplikasi yang ketinggalan zaman dalam infrastruktur TI dengan cara yang efisien. Solusi arsitektur perusahaan pertama-tama dapat membantu mereka untuk mengidentifikasi dan untuk mendapatkan transparansi tentang komponen TI mereka. Dan yang tak kalah pentingnya, juga membantu untuk mengklasifikasikan sistem tersebut dalam kaitannya dengan status siklus hidup mereka. Yang terakhir, tapi ini penting juga, adalah jenis risiko lain yang sangat penting adalah tidak tersedianya sistem. Nah, untuk jenis risiko seperti ini, alat arsitektur perusahaan harus dapat terhubung ke sistem manajemen layanan TI dan perlu menunjukkan jumlah insiden yang terkait dengan aplikasi atau komponen TI tertentu. Nah, komentar atau tips terakhir
eh, tips tentang manajemen risiko teknologi. Yang pertama, jangan sampai risiko menjadi kenyataan atau lakukanlah sesuatu sebelum itu terjadi. Yang kedua, cari sponsor yang benar-benar seseorang di level manajemen senior yang memahami pentingnya topik ini dan yang bersedia mendukung pekerjaan tentang topik ini. Yang ketiga, menerapkan proses profesional yang didasarkan pada praktik terbaik dan standar umum untuk manajemen risiko. Pada akhirnya, temukan juga alat dan solusi profesional yang mendukung kita lebih dekat dan berhati-hati agar proses dilakukan dengan cara yang efisien dan juga diselesaikan dengan cara yang konsekuen. Ini merupakan aspek yang sangat penting dari manajemen risiko. Jangan hanya melakukannya, tetapi lakukan dengan konsekuensi. Nah, kurang lebih seperti itu.